Waalaikumsalam. Ada apa ya pesannya dulu? Ya di sini Bu, saya ingin Ibu Nadia itu mensupervisi saya Bu. Namun sebenarnya saya juga untuk tentang masalah yang sedang saya lakukan pembelajaran ini. Jadi dari itu Bu, saya tuh merasa dalam pembelajaran aku cenderung bosan apa yang saya sampaikan itu. Jadi anak-anak itu melakukan aktivitas ataupun menghiraukan saya gitu. Jadi anak-anak itu sering sekali terlibat ngobrol sendiri ataupun menunggu sendiri dan asik ya. Jadi untuk itu saya ingin benar-benar dikasih solusi saya apa saja kesalahan saya dan kita ada solusinya. Sebelum itu boleh saya lihat videonya terlebih dahulu. KTP-nya Jadi besok Bu Anugrah ini mengajar tentang perkembangan teknologi komunikasi ya Bu ya. Jadi gini Bu, besok supervisinya itu akan dilaksanakan dengan teknik observasi kelas. Jadi besok saya bersama Bu Juwaria akan melakukan observasi terhadap kelas itu, yaitu mengamati pembelajarannya. Kira-kira jadwal mengajar Ibu itu hari apa, jam berapa ya Bu? untuk jam belajar itu besok itu dilakukan pukul hari Senin pukul 7 sampai pukul 9. Apa Ibu ruang ada jam-jam? Kalau jam segitu saya insya Allah Bu. Besok saya akan ke ruang kelas Ibu. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu Anugrah. Ya, sama-sama. Ya. Selamat pagi anak-anak. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita belajar bersama Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Dari nama Ibu Nadia, bisa dipanggil Bu Nadia ya. Ibu di sini ikut belajar sama kalian di belakang nanti. Jadi berharap kalian menerima materi yang Ibu Anugrah jelaskan ya. Semangat belajarnya. Kita belajar. Nah, anak-anak kita belajar tentang sejarah dari komunikasi ya, dan juga buku temanya halaman 118. Nah, kemarin kita udah belajar tentang sejarah komunikasi ya. Ya. Ada yang tahu komunikasi itu apa? Ya, benar. Nah, di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk membaca pada bacaan halaman 118. Nah, di sini ada 4 paragraf. Jadi Ibu ingin perwakilan ataupun yang mau untuk membaca paragraf 1 siapa? Kata. Ya, Mas Ganta, baca. Komunikasi adalah cara pencapaian gagasan antara manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Baik, makasih Mas Ganta. Jadi di sini itu komunikasi itu awalnya dilakukan secara tatap muka. Nah, melalui apa? Melalui pesan secara lisan. Nah, selanjutnya ada paragraf kedua. Siapa yang mau? Ya, silakan. Nah, dari keempat paragraf tadi, apakah anak-anak sudah paham? Nah, nanti Ibu akan berikan resume. Nanti kalian menulis di buku masing-masing ya. Alat komunikasi terbesar tadi ada apa aja? Anak-anak tadi kan sudah belajar tentang sejarah komunikasi dan alat-alatnya. Nah, untuk itu apakah kalian sudah paham? Nah, baik. Nah, karena jam sudah menunjukkan pukul 9, artinya kita sudah waktunya untuk pulang. Jadi sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Mbak Anugrah, silakan duduk.
Bagaimana Bu Anugrah perasaan Ibu tadi saat mengajar di kelas? Ya Ibu, jujur saja saya sedikit grogi ya Bu ya, karena pada sehari-hari itu kan saya kan mengajar bersama murid, namun pada saat ini kan dia sebagai pengamat gitu ya Bu ya, supervisi ini, itu saya sedikit gugup Ibu. Iya, tadi saya sudah melihat bagaimana Bu Anugrah mengajar di kelas. Tadi mungkin karena Bu Anugrah gugup ya, Ibu lupa ya membuka salam kepada siswa. Iya, saya sedikit lupa Bu untuk membuka awalan pembelajaran gitu ya, untuk memberikan salam dan juga absensi gitu ya Bu ya. Iya, dan menyampaikan tema juga saya lupa. Itu jadi begini Bu, jadi kan saya kan sedang mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas tadi. Menurut saya pembelajaran Ibu tadi sudah bagus, sudah baik, sudah tepat. Namun kemarin saya melihat RPP yang Ibu kemarin buat itu ada tidak sesuai dari di RPP itu Ibu tuliskan bahwa Ibu menggunakan media pembelajaran. Namun tadi saya lihat Ibu belum menggunakan media pembelajarannya. Media pembelajaran itu sebelumnya saya ingin membuat, cuma karena keterbatasan waktu, jadi saya lupa untuk membuatnya gitu Ibu, karena keterbatasan waktu tersebut. Oh iya, saya mengerti. Saya harap ya Bu Anugrah lain kali Ibu tetap mempersiapkan media pembelajaran supaya siswa itu bisa paham dan disampaikan. Ibu kamu suka sih kalau siswa itu bosan ketika mendengarkan dosen di kelas? Iya Bu, seperti kayak saya itu pas awal memberikan materi itu begitu anak-anak itu kayak bilang fokusnya itu Bu, apa ada yang bicara sendiri, ada yang asik dengan mendengarnya sendiri seperti mengalir, sehingga mereka tidak memperhatikan saya gitu. Iya, makanya itu media pembelajaran itu diperlukan Bu. Tentang media pembelajaran itu nggak usah yang rumit-rumit Bu, cukup Ibu berikan contoh dari penjelasan yang Ibu tadi sampaikan, baik berupa gambar atau video atau peragam gitu. Kemudian pembelajaran itu kan harus dilaksanakan 2 hal ya Bu ya. Ibu sudah baik dalam berinteraksi dengan siswa, Ibu sudah menanyakan terkait materi ataupun tentang pemahaman siswa, itu sudah baik menurut saya. Kemudian Ibu juga perlu menambahkan penekanan pada setiap penjelasan Ibu supaya siswa itu paham dengan yang Ibu sampaikan. Iya, jadi saya akan mengulang dan memberikan pendataan sesuai dengan saran yang sudah diberikan dari media pembelajaran, dan juga tadi memberikan penekanan kepada kelompok budaya tidak. Apa ada yang menurut Ibu permasalahannya tidak dibahas? Jadi gini, saya tuh sedikit bingung untuk mengelompokkan anak-anak. Kalau misal ada bab atau pembelajaran yang membutuhkan kelompok itu, saya tuh sedikit bingung gitu kenapa gimana. Untuk masalah kelompok itu Ibu ratakan saja satu kelas, boleh satu kelompok terdiri dari laki-laki atau perempuan satu kelompok. Kemudian yang pandai, siswa yang pandai Ibu bagi saja atau sebar di kelas, jadi mereka itu bisa mengajari teman-temannya yang kesulitan gitu Bu. Nah itu pun nanti saya lakukan untuk penyebaran siswa-siswa yang misalnya pintar gitu, saya bilang untuk biar merata gitu. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah supervisi hari ini? Iya Bu, dengan supervisi hari ini itu saya sedikit merasa lega, dan saya sedikit saya sangat tahu Ibu kekurangan apa pada saat proses pembelajaran, dan juga saya juga lebih tahu bagaimana cara-cara untuk menangani masalah-masalah proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Itu mungkin saja dengan adanya solusi yang diberikan nanti saya akan terapkan, dan insya Allah pembelajaran yang saya lakukan akan semakin lebih baik gitu. Ya, saya harap bisa diterapkan besok. Iya, saya akan terapkan untuk langsung besok gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Nadia atas kesempatan supervisi saya di ruangan waktunya. Ya, sama juga. Saya pamit dulu ya Bu. Ya. Kemarin kita udah belajar tentang sejarah komunikasi ya. Iya. Demi pemahamannya kalian, Ibu mau melakukan sebuah game di situ. Nah, nanti anak-anak ini berkelompok menjadi 5 orang. Jadi satu kelompok 5 orang. Dengan kelompoknya masing-masing. Ini nanti kita akan menebak gambar seperti itu. Menebak gambar apa? Ya, menebak gambar tentang macam-macam komunikasi.
Assalamualaikum Mbak Nura. Waalaikumsalam Bu Nadia. Ada apa ya Bu? Oh enggak, itu kan saya tadi menginisiatif ke sini untuk melihat apakah Pak Nura telah melakukan tindak lanjut seperti yang kemarin kita lakukan. Dan ternyata Ibu sudah melakukan tindak tadi sehari-hari. Ibu sudah melakukan anak-anak dan juga mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Ya Ibu, tadi saya menggunakan media ajar seperti ini. Jadi anak-anak dengan saran Ibu yang kemarin tuh sangat membantu Ibu. Jadi anak-anak tadi kelompokan menggunakan media ajar seperti ini tuh semangatnya itu menggebu-gebu gitu Bu. Jadi lebih paham akan materi yang saya sampaikan gitu. Oh iya, ya memang benar, memang media seperti ini akan membuat siswa itu kan paham mengenai sekarang. Sudah baik Pak Andika. Terima kasih Bu Nadia. Ya, sama saya kembali dulu ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama.